Hello YouTube, it's your girl Isa. Hari ini saya akan menjelaskan alur cerita atau rekap dari musim pertama dari series Euphoria. By the way, Euphoria mengangkat beberapa tema yang sangat dewasa, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penggunaan narkoba, menyakiti diri sendiri, penyakit mental, penyerangan, dan sangat banyak F-word. Jadi film ini memang ditujukan untuk kamu yang sudah cukup umur dan dewasa secara mental. Karakter pertama yang kita temui adalah Rue Bennett, narator kita yang tidak begitu dapat diandalkan. Rue hanya anak berusia 17 tahun rata-rata. Dia tinggal bersama ibunya Leslie dan adik perempuannya Gia, dan dia juga baru keluar dari rehabilitasi. I spent a good portion of the summer before junior year in rehab. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Dalam perjalanan pulang, Rue melihat Manic Pixie Dream Girl, yaitu Jules. Jules baru saja pindah ke kota ini. Ia merupakan transgender dan BFF di masa depan Rue. Kalau yang ganteng ini namanya Nate Jacobs. Ia adalah seorang quarterback star yang populer. Namun sayangnya ia juga seorang sosiopat. Dia juga menjalin hubungan toksik putus nyambung dengan bos Beach Maddie Perez. Mereka berdua sudah seperti pasangan Bonnie and Clyde. Maddie juga merupakan pemimpin tidak resmi dari geng plastik. Ada Cat yang overweight dan low self-esteem, ada Casey yang hyperseksual dan low self-esteem, dan ada gadis ini yang tidak memiliki alur cerita, tapi memiliki self-esteem yang sangat tinggi for some reason. Lalu ada Lexi yang sebenarnya tidak ada di geng, tapi dia adalah saudara perempuan Casey. Jadi, ya, begitu. Kita juga memiliki Christopher McKay, bintang sepak bola yang lulus tahun lalu, tapi ia masih bergaul dengan junior sekolah menengah yang mana tidak aneh sama sekali. Di sini McKay berkencan dengan Casey, dan ini tidak legal, tapi tidak ada seorang pun di series ini yang pernah menyebutkannya, jadi saya akan diam saja. Last but not least, ada pengedar narkoba lokal dan saudaranya yaitu Vesco dan Estray. I thought your ass was dead. I thought you had Asperger's, so I realized you're just a prick. This is a fickle industry. Y'all come and go. I'm just trying to stack my cash, pay off our mortgage. So what the f*** you want? And now, on with the show. Dan sekarang kita masuk ke alur ceritanya. Episode 1. Ini akhir musim panas dan Meke mengadakan pesta kembali ke sekolah untuk teman-temannya yang berusia 17 tahun, yang lagi-lagi tidak aneh sama sekali. Semuanya bersemangat, bahkan geng plastik. You're hot as f***, Nate's a loser, who cares? He's not a loser, he's a All dicks are losers, duh. Look, bottom line, y'all need to walk into this party like your pussy costs $1 million. Rue baru keluar dari rehabilitasi dan ia segera pergi ke Fest untuk membeli narkoba, karena dia adalah seorang pecandu. Sementara Rue sedang tinggi di pestanya McKay, Jules ada di seberang kota bercinta dengan dominan Daddy, seorang pria yang dia temui di aplikasi Grindr. Setelah berbohong tentang usianya, mereka berhubungan seks. Tanpa ia tahu, dominan Daddy memfilmkannya. Setelah itu, Jules menghadiri pesta McKay, di mana para anggota geng lainnya sudah sibuk dalam drama masing-masing. Hubungan Nate dan Maddie saat ini sedang putus lagi. Jadi, setelah menghabiskan sepanjang malam mencoba untuk membuat satu sama lain cemburu, Maddie berhubungan seks dengan pria asing di kolam renang. Dia berhasil membuat Nate cemburu. Di tempat lainnya di rumah McKay, Cat memutuskan sudah waktunya dia kehilangan keperawanannya. Like, how much? What? How much of a slut are you? Why don't you come find out? Sementara itu, Casey sibuk berbincang dengan cinta dalam hidupnya yaitu McKay. Tapi McKay kesal karena sebelumnya Nate the Snake menunjukkan kepadanya video Casey sedang berhubungan seks dengan salah satu mantannya. Oh, dan ini juga terjadi. The f*** are you looking at? Who are you?
I'm Jules. I'm a friend of. You're a friend of who's? Because you're not my fucking friend. Somebody better speak up, or this bitch is gonna get f***ed up. No. You wanna marry me? I'm fucking kidding. What the f*** is your problem? Rue terkesan dengan cara Jules menangani Nate, jadi dia memperkenalkan dirinya. Dan kedua gadis itu meninggalkan pesta bersama, menginap, dan sudah jadi best friend di pagi harinya. Did we just become best friends? Yup! Oh, dan ingat dominan daddy? Ternyata dia bukan hanya daddy-nya Jules. Episode 2. Ayah Nate alias dominan daddy alias Cal Jacobs telah berhubungan seks dengan pria muda dan wanita trans selama bertahun-tahun, dan dia memiliki rekaman untuk membuktikannya. Rekaman yang ditemukan Nate ketika dia masih kecil, yang mungkin atau mungkin tidak ada hubungannya dengan seksualitasnya yang rumit. Setelah pesta, Maddie memberitahu Nate dia tidak ingat berhubungan seks di kolam renang, dan bahwa dia pasti sedang tak sadarkan diri. Yap, Maddie berbohong. Mereka memang badass couple. Jadi Nate pun memutuskan mencari pria yang telah berhubungan dengan pacarnya itu. Pria berusia 22 tahun bernama Taylor dan menghajarnya sampai babak belur. Not only did you rape a girl, but you raped a minor. And that hurts you. No. Yeah, and you're not gonna press charges because if you do, you're gonna go to jail for a lot longer than I will. Sementara itu, Kate berurusan dengan konsekuensi atas kelakuannya di pesta malam itu. Ternyata pria yang dia berikan keperawanannya memfilmkan mereka berhubungan seks, dan sekarang video mereka sudah diupload di situs terlarang. Kate lalu mengancam Roy dan Troy, adik laki-laki McKay, dengan tuduhan pornografi anak jika mereka tidak menghapus videonya. Rory dan Troy patuh setelahnya, tapi video itu sudah sempat beredar di Pornhub, di mana ia mendapatkan banyak sekali views, dan ini memberikan Kate sebuah ide. Setelah hanya 1 hari saling mengenal, Rue dan Jules sekarang tak terpisahkan, dan Rue mulai menyukai Jules lebih lagi, yang mana menyebalkan. Karena Jules baru saja memulai PDKT dengan seorang pria di aplikasi bernama Shy Guy 118. Di lain waktu, Rue mengalami pertemuan yang menakutkan dengan Mouse, supplier obat dagangan Fez. Mouse lalu memaksa Rue untuk mencoba fentanyl, opioid yang lebih kuat daripada morfin. Untungnya, Fez menyelamatkan Rue dari Mouse dan meminta Jules untuk menjemputnya. Di scene lain ditunjukkan kalau McKay dan Casey masih bersama. Mengingat Casey adalah sosok yang seksi, McKay suka memintanya mengirimkan foto seksi. Selain itu, terungkap fakta menyedihkan kalau Shy Guy 118 adalah Nate the Snake. Jules doesn't deserve this. Episode 3. Kate sekarang berprofesi sebagai pornstar. Dia menghasilkan uang dan mendapatkan kepercayaan diri. Dia juga menyukai seorang pria baik bernama Ethan, yang juga sangat menyukainya. Sementara Rue sudah membaik, dan Jules memberinya ultimatum. I don't want to be around you if you don't stop using drugs. Okay. Karena ini, Rue sibuk untuk tetap bersih. Jules sibuk jatuh cinta dengan Shy Guy 118. Akhirnya, texting mengarah ke sexting, dan Jules meminta Rue untuk mengambil beberapa foto seksi dirinya untuk dikirim ke Shy Guy 118. Do I look hot? Yeah. Like, hot enough that you'd want to fuck me, or like cute? Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same. Setelah pemotretan, perasaan romantis Rue dan Jules semakin menyesakkan. Jadi Rue melampiaskan emosinya dengan mengonsumsi beberapa pil dari meja dapur di rumah Jules. Setelah meminum pil, Rue menghadiri pertemuan dengan komunitas mantan pecandu atau Narcotics Anonymous atau NA. Dan seorang pria di grup itu yang bernama Ali punya insting kalau Rue masih menjadi pecandu. Just like you're gonna have to make peace with the fact that you could be responsible for some shit like that and then get up in front of a whole group of people who are struggling with the same issues and lie about being clean. I don't know what you're talking about. Listen, let me know when you want to stop trying to kill yourself. Sementara Jules dan Nate masih aktif berkirim pesan. Saking intensnya membuat Maddie the Baddie mengecek handphone Nate. Pesan mereka tidak ditemukan karena Nate selalu menghapus chatnya, tapi ia ketahuan menyimpan banyak foto kelamin pria. Di sini Maddie tahu kalau Nate punya rahasia. Nate lalu terus-terusan meminta bertemu Jules di dunia nyata, tapi di tempat yang mengerikan. You have to meet this dude? It's like a fucking deserted lake in the middle of nowhere, okay? It seems insane. Out of everyone in the world, I wanted to tell you.
'Cause I thought you'd be happy. Sementara semua ini terjadi, Casey dan McKay masih berkencan untuk beberapa alasan. Dan ibu Casey mewanti-wanti, khawatir kalau Casey akan hamil. Ini terdengar seperti firasat. Casey dan McKay lalu pergi ke sebuah pesta dan berhubungan seks di kamar mandi. Jadi begitulah. Akhirnya Rue dan Jules berbaikan setelah pertengkaran mereka sebelumnya, dan ini terjadi. I'm sorry, I should go. Rue yang sedang emosional pergi ke Vess dan meminta obat-obatan, tapi Vess menolak karena Rue bisa overdosis, maka Rue pun menjadi sangat kacau. Sebelum mencapai titik terendah, akhirnya ia memutuskan untuk menelpon Ali. Episode 4. Bagi saya pribadi, episode ini paling seru karena berlatar di pasar malam. Waktu karnaval dimulai, seluruh geng ada di sana. Jules bermain wahana bersama Cat, Vess dan Estre membuka stand pretzel alias stand obat-obatan terlarang. Rue quality time dengan adik kecilnya Gia dan sahabatnya Lexi. Casey tentu bersama McKay, dan Ned the Snake dan Maddie the Baddie alias the baddest couple melakukan pertengkaran seperti biasa. Yo, why are you dressed like a hooker? What? Jesus Christ, Maddie, I'm here with my parents. So what? It's the carnival. Go home, get changed, and come back looking like a person. Akhirnya, Jules dan Rue saling bertemu, dan setelah melewati momen canggung, mereka berpelukan. Sementara McKay dan Casey masih bersama, tapi tidak ketika Ned bertanya pada McKay apakah mereka berpacaran. You guys like in a relationship? No, we just chilling. Are you just chilling? Yeah, we chilling. Oh, my sweet summer child. Jawaban ini menyebabkan pertengkaran dan membuat Casey merasa bersalah karena menjadi wanita yang suka seks. Casey lalu bertemu dengan Maddie yang mana satu frekuensi dengan dirinya yang sedang kesal. Mereka lalu membeli obat ke kedai pretzel dan Maddie memberitahu Casey tentang foto kelamin pria di handphone Ned. Di tempat lain di karnaval, Cat bersenang-senang dengan Ethan, si pria baik. Tapi tak berlangsung lama karena ia salah paham. Cat lalu meninggalkan Ethan begitu saja dan berhubungan seks dengan seorang karyawan karnaval. Dan Jules akhirnya mengetahui siapa dominan Daddy sebenarnya. Who's that? Nate Jacobs' dad. That's Nate's dad? That's Nate's dad. No fucking way! Kembali ke Casey dan Maddie. Setelah mengonsumsi obat, mereka lalu membuat beberapa keputusan buruk. Casey bercumbu dengan pria acak dan naik korsel sambil mengerang, yang mana ini mengundang banyak perhatian. Sementara Maddie merusak momen kemenangan stand keluarga Ned. Ia menjatuhkan pot cabai dan memaki ibu Ned. Ned langsung menarik tangan Maddie membawanya ke tempat sepi dan mencekiknya. Tapi tak lama setelah itu mereka langsung berbaikan. Benar-benar definisi toxic relationship. Sekarang saatnya untuk kita masuk ke momen di mana Shy Guy 118 menunjukkan dirinya yang sebenarnya pada Jules. Ya, di tempat terpencil yang mengerikan itu. Setelah mencium Jules tanpa izin, Ned the Psychotic Snakes mengancam Jules atas tuduhan pornografi anak, menggunakan foto yang pernah Jules kirimkan padanya. Hal ini ia lakukan agar Jules tidak mengekspos ayahnya, yang mana Jules juga tidak akan berbuat selicik itu. Ned memang makhluk yang sangat rumit. Setelah pertemuan yang sangat jauh dari harapan ini, Jules akhirnya pergi ke pelukan Rue. Namun ia tidak menceritakan apa yang terjadi dan mereka hanya tidur bersama dan ini terjadi. Episode 5. Rue jatuh cinta dengan Jules, dan Jules mungkin jatuh cinta dengan gagasan kalau Rue jatuh cinta padanya. Mereka membuat tato yang sama, bertemu dengan orang tua masing-masing, dan berterus terang tentang sudah berapa banyak orang yang tidur dengannya. Yap, Jules tidak terhitung. Rue sudah berhasil bersih beberapa waktu dan semakin membaik. Semua karena Jules yang memintanya berusaha. Okay, more time. Rue seems really good. Yeah, she does. It's called the view, you know. Kalian ingat ketika Ned mencekik Maddie di karnaval? Keesokan harinya di sekolah, memar di leher Maddie ketahuan. Karenanya Ned ditahan atas tuduhan penyerangan. Ia juga diskors dari sekolah dan dikeluarkan dari tim sepak bola.
Di sini Maddie masih tutup mulut tentang siapa yang mencekiknya untuk melindungi Ned. Namun keluarga Maddie tetap tak mencabut tuntutan. Ned dan Maddie lalu menyelinap untuk bertemu satu sama lain karena keluarga mereka tidak ingin mereka bersama. Sementara itu, Cat masih marah pada Ethan, si pria baik, dan berhubungan seks dengan pria acak serta merasa sangat bangga pada dirinya setelahnya. Dan Cassie dan McKay masih bersama, karena ternyata belum ada yang berhasil memutuskan hubungan mereka. Episode 6. Saatnya pesta Halloween di rumah Daniel. Siapa Daniel? Pria ini. Pria yang mencium Cassie di karnaval. Rue dan Jules berpakaian seperti Leo dan Claire, tapi malam dimulai dengan awal yang kurang baik. Every time I feel good, I think it'll last forever. Wow. You look fucking amazing. Thank you. I don't really feel it, but, Jules jelas terlihat bermasalah, karena ia langsung mabuk-mabukan. Tapi Jules tidak bercerita pada Rue. Kemudian kita diberitahu kalau Ned the Blackmailing Snake telah mengancam Jules. Ned mencari kambing hitam agar ia dibebaskan. Ia memaksa Jules untuk bersaksi kalau Tyler lah yang sudah mencekik Maddie di karnaval, dan memaksa Tyler untuk menyerahkan diri ke polisi atas penyerangan terhadap Maddie. Kalau tidak, Maddie akan melaporkannya sebagai pemerkosa. FYI, hukuman terhadap penyerangan lebih ringan daripada pemerkosa. Dan rencana jahat Ned berhasil. Dia lalu dibebaskan dan hadir di pesta Daniel dengan merangkul Maddie. Sementara itu, Cassie hampir berhubungan seks dengan Daniel, tapi cintanya pada McKay menghentikannya. Di akhir episode, Cassie menatap sekotak pembalut karena ia tidak menstruasi. Jadi, ya, begitu. Cat lalu berbaikan dengan Ethan, dan ketika mereka mulai berhubungan, Ethan keluar terlalu cepat. Dan karena bad mood, Katie pun keluar dan bertemu Daniel, dan mereka menjadi pelampiasan masing-masing. Episode 7. After Halloween, Jules didn't go to school for a full week. And even though I sent her about 50 texts, she didn't respond. Happy Halloween. I could tell something bad had happened. Rue sibuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Jules. Ia pun menjadi detektif. Sementara Cassie memberi McKay kabar baik. I'm pregnant. What? You for real? Like you 100% pregnant? McKay tidak siap dan akhirnya Cassie terpaksa melakukan aborsi. Tuh kan, si McKay cuma mau enaknya aja. Sementara itu, Cat menekuni profesi barunya. Ia sekarang mematok tarif baru yaitu $300 per jam dan melayani permintaan aneh dari beberapa pria aneh di situs itu. Kita beralih ke Rue yang sudah bekerja keras untuk memecahkan teka-teki tentang apa yang salah pada Jules dan berhasil menarik kesimpulan yang hampir 100% tepat. Dia benar tentang Ned the Snake yang memeras Jules. Jadi dia meminta tolong pada Vess untuk memperingatkan Ned agar ia tidak mengusik hidup Jules. Tapi karena Ned memang evil, bukannya menuruti peringatan Vess, ia malah melawan balik Vess. Ia membuat masalah baru dengan melaporkan Vess ke polisi dengan tuduhan sebagai penjual obat-obatan terlarang. Karena laporan ini, Vess dan Estray terpaksa menghilangkan semua barang bukti yang ada. Tentu ini membuat mereka rugi besar. Untuk menghibur diri, Jules memutuskan untuk keluar kota berjumpa dengan teman-teman lamanya. Mereka berpesta dan Jules berhubungan dengan seorang gadis bernama Anna. Tapi, Ned the Snake tetap menghantui pikirannya. Rue yang sibuk memikirkan Jules akhirnya menjadi depresi sampai tak bisa bangun dari tempat tidur. Hal ini membuatnya lama tidak buang air kecil sehingga ginjalnya terinfeksi. Nah, sampai kita ke episode 8 atau episode terakhir dari series ini. Rue berada di rumah sakit dan mulai pulih dari infeksi ginjalnya, dan Jules sudah pulang ke kota. Dia akhirnya berterus terang tentang Ned the Blackmailing Snake dan juga mengaku berhubungan dengan Anna. Dan di sini Rue patah hati. Namun patah hati Rue bisa menunggu karena sekarang adalah musim dingin dan semua orang harusnya bergembira. Just kidding, karena sebenarnya kehidupan semua orang sedang berantakan. Maddie dan Ned putus karena saat berhubungan seks, Ned susah naiknya dan Maddie berkata kalau ia gay, dan Ned hampir mencekiknya lagi.
Kemudian Maddie mencuri DVD dari kamar Ned, DVD yang berisi rekaman Jules dan dominan Daddy atau ayahnya Ned. Selain itu, Ned dan ayahnya juga bertengkar. Ned memaki ayahnya dan ayahnya membentur-benturkan kepala Ned ke lantai. Ini membuat Ned menangis. Sementara itu, Casey bersama ibunya dan Lexi pergi ke rumah sakit untuk menemaninya aborsi. Sementara hubungan romansa Casey dan McKay berakhir walaupun tak pernah benar-benar dibicarakan. By the way, kerugian besar Fess dan Ashtray menyebabkan mereka berhutang ke supplier mereka yaitu Mouse. Akhirnya Fess memutuskan untuk merampok dokter yang menyuplai obat-obatan ke Mouse, dan uang itu digunakan untuk membayar Mouse. Tapi hal ini tidak berjalan sesuai rencananya. Dan sekarang kita masuk ke musim dingin yang seharusnya, di mana orang-orang mestinya berbahagia. Cat akhirnya menyadari kalau Ethan adalah pria yang tulus mencintainya. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Casey senang terlepas dari seorang pria, dan hanya perlu bersantai sepanjang malam dengan Lexi yang tak bermasalah. Dan di sebuah pesta, mereka banyak berpesta, Maddie dan Ned menghabiskan sebagian besar malam mencoba membuat satu sama lain cemburu. Jangan dicontoh karena ini sangat kekanak-kanakan. Akhirnya mereka menari dan mendiskusikan betapa mengerikan dan toksiknya hubungan mereka. Ternyata mereka sadar juga. Di sana Rules alias Rue dan Jules bersenang-senang. Tapi sayangnya Jules merusak momen karena sibuk chattingan dengan Anna dan lari ke kamar mandi untuk mengirimi Anna beberapa foto. Rue cemburu dan mengikuti Jules ke kamar mandi. Why don't you kiss me? I kiss you? No, why don't you kiss me? I mean, do you want me to kiss you? I want you to want to kiss me so bad that you don't even ask. Okay, fuck it, let's dance. Kemudian Rue dan Jules berbicara dari hati ke hati, dan Jules mengakui kalau ia jatuh cinta dengan Anna. Namun ia juga mengaku jatuh cinta dengan Rue. Lalu Rue berkata, What if you just fucking left? What if we just fucking left this dance, we went home, grabbed a bunch of our shit, just went to the city, what if we just fucking left? Singkat cerita, ketika mereka tiba di stasiun, Rue berubah pikiran, namun Jules tetap pergi. Dan di akhir episode sekitar 10 menit terakhir ditunjukkan sebuah performance yang mengisahkan perjalanan Rue, dan saya merekomendasikan kalian untuk menonton sendiri, karena ini keren dan sangat menghibur. Terima kasih telah menonton rekap alur cerita Euphoria Season 1. Haruskah kita bikin Season 2-nya? Coba komen di bawah. Dan komen juga pendapat kalian tentang Season 1 ini. See you guys.